Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Fakta Kehidupan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam lindungan Tuhan dan diperlancar segala urusannya, dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk para subscriber yang udah ngirimin ceritanya nih. Kali ini ada salah satu subscriber kita yang bernama Fitri, asalnya dari Jawa Tengah. Ia mengisahkan ceritanya yang bertajuk Rahasia Suamiku Selama Ini Saat Pulang Lembur. Wah, bagaimana kisahnya ini? Pasti banyak yang penasaran dong. Kita masuk saja ke ceritanya. Fitri itu bukan nama sebenarnya. Fitri adalah seorang wanita yang tinggal di salah satu kota besar. Nah, sebelum dia datang ke kota besar, yaitu adalah seorang yang berasal dari kampung. Fitri sudah menikah dengan seorang pria yang bernama Angga. Kisah ini menceritakan tentang Fitri. Aku dan Mas Angga hidup di kampung. Aku hidup dengan segala kesederhanaannya. Mas Angga itu bekerja di ladang teh milik peninggalan orang tuanya itu. Nah, Mas Angga itu bekerja di sana dan kami tinggal di rumah petua atau rumah peninggalan orang tua seperti itu. Mas Angga itu sosok suami yang bekerja keras. Dia selalu bekerja walaupun hasil dari perkebunan tehnya itu tidak seberapa. Perkebunan tehnya itu bukan perkebunan besar, dia milik sendiri. Hasilnya itu tidak seberapa, hanya cukup untuk kita hidup sehari-hari saja. Kami hidup dengan kesederhanaan sepanjang harinya. Nah, konflik ini dimulai dari datangnya kakaknya Mas Angga. Mas Angga itu punya kakak perempuan yang sebut saja namanya Mbak Lilis. Nah, Mbak Lilis itu datang dari rumahnya ke rumah kami dengan sengaja. Mbak Lilis itu terkenal dengan suaminya yang suka bermain judi. Dan rumor-rumor yang berkembang di tetangga-tetangga sekitar bahwasanya suaminya dan keluarganya Mbak Lilis itu terlilit dengan hutang. Kayak pacar sajalah, suami suka main judi. Judi kan tidak bagus ya, pasti akan terlilit hutang. Tidak ada di mana-mana itu judi itu menguntungkan, tidak ada, pasti merugikan. Nah, karena kecanduan judi itu mungkin kebanyakan hutang, Mbak Lilis datang ke rumahnya Mas Angga pada siang hari itu. Aku pun terkejut kedatangan Mbak Lilis dan akhirnya aku memanggil Mas Angga yang ada di ladang. Akhirnya mereka bercakap di rumah kami. Aku mendengarkan dari kejauhan apa yang sebenarnya terjadi. Mbak Lilis berkata mengawali percakapan mereka. Kira-kira bunyinya seperti ini. Angga, aku mau bagian warisanku yang ditinggalkan oleh orang tua kita, yaitu Bapak. Mendengar perkataan itu Mas Angga bertanya, warisan yang mana lagi Mbak? Semua kan sudah dibagi rata, jatah Mbak sudah Bapak berikan sewaktu Bapak belum meninggal. Mbak itu kan udah dapat, sebagian ladang sudah dibagi dua. Terus Mbak juga udah mengambil ternak sapi milik Bapak yang berjumlah 3 ekor. Kurang apa lagi Mbak, aku udah dapat rumah dan sebagian dari sawah yang dibagi 2 itu. Jadi semuanya sudah impas sebelum Bapak meninggal, kata Mas Angga. Mendengar penjelasan Angga adiknya itu, Mbak Lilis itu tidak terima. Apa kamu lupa Angga? Sebelum Bapak meninggal, akulah yang membiayai Bapak di rumah sakit. Aku banting tulang kerja di sana untuk membiayai Bapak sehari-harinya saat di rumah sakit. Dan apakah kamu juga lupa? Kamu bisa lulus sekolah itu pun karena jasaku. Aku yang menebus ijazahmu dari sana. Iya, aku tahu Mbak. Aku tidak lupa semua jerih payah Mbak dan jasa-jasa Mbak kepada keluarga kami dan aku. Tapi kan, apakah Mbak tidak malu berkata seperti itu? Bukankah Mbak juga seorang anak? Dan itu adalah bukti berbakti Mbak seorang anak kepada orang tua dan keluarganya. Kenapa malah diungkit? Alah, persetan dengan anak berbakti. Aku tidak peduli itu. Uang ya uang, hutang ya hutang. Uang itu tidak ada saudara ataupun orang tua. Aku ingin uang itu kembali, kata Mbak Lilis. Apabila kamu tidak mau membaginya menjadi 2 hartanya peninggalan Bapak, aku akan bawa ini semua, urusan ini, permasalahan ini ke pengadilan. Ancamnya Mbak Lilis sambil keluar dari rumah kami.
Perdebatan mereka itu sempat agak tegang. Ada teriakan-teriakan dan cerita-cerita kecil di sana. Karena kedua saudara ini tidak saling mengalah. Nah, setelah perginya Mbak Lilis, aku yang mendengarkan dari kejauhan itu merasa kok seperti ini. Inikah saudaranya Mas Angga, Mbak Lilis? Hatinya begitu keras dan kejam kepada keluarganya sendiri. Aku tidak habis pikir mendengar semua itu. Aku hanya mengelus dadaku dan sesekali meneteskan air mata melihat pemandangan yang begitu suram bagi keluargaku. Malam pun tiba. Kami sedang menyantap makanan malam. Aku bersama suamiku itu, Mas Angga. Tengah-tengah saat makan, aku lihat Mas Angga begitu tidak menikmati makanannya. Mas Angga hanya mengacak-acak nasi dan sesekali menyuapkan makanan ke mulutnya dan terlihat seakan-akan agak terpaksa. Mas, kenapa Mas? Masakanku tidak enak ya? Tanyaku memecah keheningan itu. Enggak, mana mungkin masakanmu tidak enak. Masakanmu itu yang paling enak, kata Mas Angga. Lalu kenapa? Apa yang kamu pikirkan? Apa soal Mbak Lis tadi? Iya, aku sedang memikirkannya. Di tengah pembicaraan kami itu, kami bermusyawarah mencari solusi bagaimana apabila Mbak Lis membawa semua ini, masalah ini ke pengadilan. Kami tidak punya wawasan tentang pengadilan, mempunyai biaya untuk mengajukan ke pengadilan pun kami tidak bisa. Kami takut Mbak Lis itu bermain curang dan malah menguasai semuanya, akhirnya kami malah terlantar. Kami berdiskusi, bertukar pikiran bagaimana caranya agar kami tetap mendapatkan hak kami dan kami tetap masih bisa hidup. Kami pikirkan apabila ladang kami jual, lalu kami akan hidup dengan apa? Sumber semua penghasilan Mas Angga kan dari sana. Apabila ladang dijual ya Mas Angga nggak bekerja. Itu pun kalau itu mendapatkan hasilnya. Kalau nggak dapat hasil uangnya cuma diambil semua Mbak Lis, kamu dapat apa? Lalu apabila rumah yang dijual, kami mau tinggal di mana? Andai pun dapat hasil dari penjualan rumah, itu pun uangnya tidak bisa untuk membeli rumah baru di sana. Sedangkan sehari-hari saja kami hidup dengan keterbatasan. Semua solusi itu seakan-akan tidak menguntungkan bagi kami. Semuanya terasa buntu dan memusingkan. Dan akhirnya Mas Angga menceletuk. Ya sudahlah, dijual semua aja. Hasilnya kita kasih ke Mbak Lis separuh. Dan separuhnya lagi untuk tabungan kita. Setelah itu, tabungan itu buat modal kita hidup di kota. Kita akan memulai hidup di sana, kehidupan baru. Aku akan mencari kerja. Dan sementara itu, sebelum tabungan kita habis dan sebelum aku dapat pekerjaan, kamu hidup dulu atau tinggal dulu kita tinggal dulu di sebuah kontrakan kecil dulu lah. Untuk menyambung hidup. Aku yakin aku bisa sukses di sana. Kata orang kalau kita mau sukses, kita harus punya tekad yang kuat, bekerja di kota. Aku pernah mendengar seperti itu. Jadi kita tinggal di kota saja. Kata Mas Angga meyakinkanku yang masih bingung. Jujur, aku sedikit agak khawatir apabila hidup di kota. Aku akan jauh dari kampung halamanku. Lagi pula, kalau aku ke kota, apakah aku akan sukses? Keluargaku akan sukses? Dan Mas Angga benar-benar mendapatkan pekerjaan? Iya, kalau dapat. Kalau tidak, kami pasti akan hidup terlantar di sana. Tapi aku sebagai istri hanya bisa nurut kepada Mas Angga. Lagian sawah ladang teh itu dan rumah kan milik Mas Angga. Aku hanya istri yang ikut Mas Angga. Jadi mau nggak mau aku sebagai istri ya hanya bisa mendukung. Setelah pembicaraan yang agak rumit itu, keesokan harinya Mas Angga mulai mencari orang yang ingin membeli ladangnya Mas Angga dan rumahnya itu. Tidak membutuhkan waktu lama, kurang dari 2 minggu semuanya bisa terjual. Ada salah satu saudagar kaya, juragan di sana di kampung kami yang kaya raya itu mau membeli rumah dan perkebunan tehnya Mas Angga. Akhirnya hasil dari penjualan itu kami bagi 2.
dengan Mbak Lis. Saat memberikan uang itu, Mas Angga bilang sebelum pergi, "Ini uangnya Mbak, aku tidak mau lagi berurusan denganmu. Aku juga tidak mau lagi ada hubungan atau sangkut pautnya lagi denganmu. Kita cukup sampai di sini saja Mbak." Sambil meninggalkan Mbak Lis. Kata-kata itu begitu mengagetkan dan mengejutkan bagiku. Apakah ini akhir dari hubungan persaudaraan mereka? Ya wajar saja ya, Mas Angga sudah muak dengan kejahatan dan perilakunya Mbak Lis itu saudaranya kepada adiknya sendiri yang notabene itu adik kandungnya. Memang dari dulu memang Mbak Lis itu dan keluarganya itu tidak suka dengan Mas Angga dan aku istrinya. Mungkin karena dulu Bapak suka ya memberi perhatian lebih dengan kami. Dan seakan-akan menurut Mbak Lis merasa bahwa Bapak itu tidak adil mungkin. Dan ini dibawa sampai sekarang. Akhirnya kami pergi. Pagi itu kami menuju ke terminal. Kami menaiki bis untuk menuju kota. Ini pertama kalinya aku datang ke kota. Kalau Mas Angga mungkin sudah 2 kali karena dulu pernah hampir merantau di sana ikut saudaranya. Nah, kami perjalanan itu memang menuju ke saudaranya Mas Angga ini, sepupunya, namanya Fahmi. Fahmi itu udah merantau di sana udah cukup lama. Jadi yang kami kontak pertama yaitu ya Fahmi itu. Mas Angga sudah menelponnya udah sejak jauh-jauh hari. Di sela-sela perjalanan kami menikmati perjalanan, hiruk-pikuk dan pemandangan, Mas Fahmi itu bercerita tentang Fahmi. Fahmi itu seorang pria yang bekerja di kota. Namun ada rumor-rumor miring tentang dia. Gosip-gosipnya itu dari teman-teman sebaya yang ada di kampung. Kalau dia pulang ke kampung, pasti teman-teman itu menggosipin. Entah itu bercanda atau bagaimana. Dia tuh teman-teman bilang bahwa Fahmi itu adalah seorang pria simpanan bos-bos atau wanita-wanita yang berada di kantornya. Asumsi-asumsi itu diperkuat oleh teman-temannya yang apabila Fahmi pulang ke kampung, dia selalu membawa uang banyak. Bahkan kalau kita nongkrong di warung, ngopi-ngopi bersama teman-teman, semua itu ditraktir oleh Fahmi. Karena Fahmi itu banyak uang katanya. Namun itu cuma asumsi-asumsi dan gosip-gosip belaka. Ya maklum saja kan Fahmi itu belum menikah. Uangnya banyak dan dia merantau, ya wajar. Cuman mungkin ya itu bercanda-bercandaan saja ya teman-teman sekampung, teman-teman sebaya yang ada di kampung. Mendengar perkataan suamiku itu, aku nggak percaya. Ah, mana mungkin. Emang begitu Mas? Ya itu kan cuma asumsi aja, gosip-gosip. Biasalah teman-teman bercanda. Jelas Mas Angga. Aku tidak memikirkan lebih lanjut walaupun dalam hatiku itu aku khawatir. Apabila nanti Mas Angga bekerja dengan dia, kalau gosip-gosip itu benar, nasib Mas Angga bagaimana? Nasib keluargaku bagaimana? Nanti bisa-bisa Mas Angga ikut ketularan seperti Fahmi itu. Ah, ya sudah, itu hanya pikiranku saja. Akhirnya kami melanjut perjalanan. Setelah 6 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di tujuan. Kami turun di terminal. Kata Mas Angga, dia sudah menelpon dan mengkontak Fahmi yang katanya sudah menjemput kami di sana, sudah menunggu. Tidak lama kemudian muncullah Fahmi, sosok Fahmi itu. Wah, sampai juga Angga, orang kampung yang datang ke kota. Kata Fahmi mengawali pembicaraannya. Gimana perjalanannya? Mabok nggak waktu naik kendaraan? Jangan mabok dong, kampungan banget sih. Enggak lah, mana mungkin aku mabok. Walaupun aku orang kampung, aku itu nggak mabok naik kendaraan. Lagian aku kan calon orang kota juga kayak kamu. Kata Mas Angga menimpali perkataan si Fahmi itu. Ini istri kamu nggak? Cantik, bening, mulus kayak gini. Wah, memang kamu tuh pinter cari istri nggak? Udah bodinya bagus lagi. Kata-kata itu serasa tidak sopan bagiku. Dia berkata seperti itu sambil menyalamiku. Aku pun ya menyalaminya. Oh iya, ini Fitri istriku. Kalian udah pernah bertemu kan sebelumnya? Ya bertemu, cuman kan nggak terlalu ya lihat signifikan. Itu pun hanya sepintas-sepintas saja. Dalam hatiku, aku tuh tidak terlalu suka dengan si Fahmi ini. Kata-katanya itu seakan-akan tuh bercandaan, padahal itu bagi aku tidak sopan gitu loh. Bicara seperti itu dan meremehkan seorang.
Ya, waktu pertama bertemu dengan dia pun aku sudah menilainya negatif. Akhirnya setelah pembicaraan itu, setelah bertemu dengan Fahmi, kami diantarkan menuju kontrakan. Kontrakan itu lumayan jauh dari terminal. Kami sampai naik beberapa angkot dan kontrakan itu pun ada di dalam gang sempit. Sampainya di sana, ia menunjukkan sebuah kontrakan yang katanya itu, ini kontrakan aku. Enggak, aku bilang kamu nanti mau mainnya main kesini aja. Nah, sekarang aku tunjukin nih, salah satu kontrakan kosong yang aku udah siapkan buat kamu. Pagi tadi aku udah bilang sama pemiliknya, bahwasanya kamu tuh mau menempati kontrakan. Ada saudaraku yang menempati kontrakan. Sambil menjelaskan, si Fahmi itu menuntun kami masuk ke dalam sebuah kontrakan kecil di ujung gang, tidak jauh dari kontrakannya si Fahmi. Nah, kami pun masuk melihat situasi di sana, kondisi kontrakannya. Ukurannya tidak terlalu besar, namun ada sebuah kamar mandi kecil di pojok ruangan. Ada sebuah kamar mandi. Ruangan itu tidak terlalu besar, ya cukuplah untuk kami tinggali atau untuk kami istirahat saja. Setelah itu kami menjelaskan bahwasanya ya udah istirahat dulu, besok pagi-pagi aku ajak kamu untuk berkenalan dengan salah satu kenalanku di kantor. Siapa tahu kamu nggak nanti bisa bekerja di sana, diterima kerja di sana. Ya nanti aku minta tolonglah dengan dia. Beneran nih, terima kasih. Aku nggak tahu lagi kalau nggak ada kamu di sini tuh, di kota yang aku kenal, aku mau tinggal di mana? Malam-malam begini, aku harus mencari kontrakan dan bekerja. Cari kerjaan pasti akan sulit. Untung aja ada kamu. Lupain aja, itu bukan hal yang besar juga kok. Aku emang udah banyak kenalan di sini, di kantor-kantor. Jadi ya wajar saja. Maklum saja lah, nggak apa-apa, santai aja sama saya. Nah, setelah seperti itu, Angga pun keluar dari kontrakan, mempersilahkan kami untuk istirahat. Kami yang perjalanan jauh, membereskan beberapa bawaan kami, dan kami mandi, membersihkan badan, lalu kami istirahat. Keesokan harinya pagi-pagi aku keluar dari kontrakan. Mas Fahmi sedang mandi waktu itu. Aku selesai mandi, aku keluar kontrakan mencari sarapan. Kulihat ada tukang bubur di ujung gang yang sedang mangkal, bubur kacang hijau. Nah, aku pun melangkah keluar, berinisiatif membelikan sarapan untuk Mas Angga sarapan. Aku pun jalan ke sana menghampiri tukang bubur itu. Mang, beli bubur mang 2 dibungkus, kataku kepada tukang bubur itu. Oh iya bu, sebentar ya, aku bungkusin dulu. Nah setelah itu tukang bubur itu berbicara atau bertanya kepada aku, loh aku kok baru lihat ibu ya? Ibu baru ya di sini? Iya mang, saya baru, saya yang ngontrak di gang ini. Sambil menunjukkan ke arah gang. Oh si Fahmi ceweknya baru lagi, kata tukang bubur itu. Aku pun terkejut. Bukan. Aku tuh istri dari saudaranya si Fahmi. Aku ngontrak di ujung gang ini yang kontrakannya udah lama kosong itu loh pak. Aku ngontrak di sana dengan suamiku. Jelasku kepada tukang bubur itu. Oh, itu yang kontrakan kosong itu. Aku kira Fahmi ceweknya baru lagi. Dia itu suka kontrakan di cewek soalnya bu. Oh begitu ya. Sambil menyodorkan bungkusan bubur kacang hijau yang udah selesai dipesan. Aku pun selesai transaksi dengan dia, udah bayar, aku pun langsung kembali ke kontrakanku. Saat perjalanan pulang, aku harus memikirkan, apakah sedemikian gosipnya si Fahmi di lingkungan? Begitu jeleknya, sampai tukang bubur itu pun berkata seperti itu. Pikiranku tidak menentu, apalagi hari ini Mas Angga itu mau pergi dengan si Fahmi. Aku makin khawatir, tapi semua itu kan cuma asumsi dan gosip-gosip saja, nggak ada buktinya, aku belum lihat langsung. Saat aku memikirkan itu sampai di kontrakan, Mas Angga tuh udah selesai mandi. Siang itu aku terus memikirkan pikiran-pikiran negatif dan gosip-gosip tentang Fahmi itu. Serasa aku tidak tenang kepergian Mas Angga bersamanya. Mas Angga itu tidak kunjung datang, padahal ini sudah menjelang siang, hampir sore. Tapi Mas Angga tidak kunjung datang, aku masih menunggunya. Nah, menjelang maghrib, tiba-tiba terdengar ketukan dari arah pintu. Dan Mas Angga pun masuk, ternyata Mas Angga pulang. Aku tanya, sedikit agak kesal waktu itu. Kok lama? Apa langsung bekerja?
Bukannya tadi itu bilangnya mau lihat-lihat dulu? Tanyaku kepada suamiku yang baru datang itu. Dengan nada yang sedikit agak tinggi karena aku sedikit agak kesal karena seharian Mas Angga tidak pulang. Dia terlihat seperti kelelahan, capek. Nanti aku jelaskanlah, aku mandi dulu, kata Mas Angga sambil masuk ke dalam kamar mandi. Sampainya di sana, Mas Angga itu mandi, namun aneh, dia sekaligus mencuci pakaiannya. Aku tanya, kenapa kok sekalian dicuci? Biasanya kan aku itu tugasnya yang mencuci pakaianmu. Kata Mas Angga menjelaskan bahwasannya dia itu berkeringat, capek. Ya, aku mandi, terus aku sekalian cuci bajunya, kata Mas Angga seperti itu. Dia tidak ingin merepotkanku katanya. Aku sedikit agak aneh, cuman aku tidak mau memperpanjang masalah. Akhirnya kami makan malam, aku sudah bungkuskan nasi untuk kita makan malam. Nah, selesai makan malam kami pun istirahat. Keesokan harinya Mas Angga itu udah janji, katanya hari ini dia ingin mengajakku untuk membeli beberapa perabotan. Emang kami itu belum punya kompor dan almari pakaian. Dan alat-alat mandi pun kami belum beli. Akhirnya Mas Angga itu ingin mengajakku pergi ke pasar. Nah, ketika kami sarapan, Mas Angga tuh bilang, kok kamu aneh, kamu pucat, kamu sakit ya? Sambil memegang dahiku. Enggak kok, aku nggak apa-apa. Tapi kok kelihatan lemes banget? Tanya Mas Angga. Mungkin kecapean aja. Ya udah, nanti sebelum kita ke pasar untuk belanja, kita mampir dulu ke klinik, kita periksa. Siapa tahu kamu tuh sakit. Aku nggak mau nanti ada apa-apa sama kamu. Lagi pula kita itu di sini itu sedikit yang kenal. Kalau ada apa-apa sama kamu, nanti bagaimana waktu aku udah diterima kerja di tempatnya Fahmi? Aku nggak tahu kamu sama siapa nanti. Nah, waktu perjalanan ke arah pasar, kami itu mampir dulu ke klinik untuk periksa ada apa denganku. Katanya aku tuh pucat. Sampainya di sana, setelah aku masuk ruangan dan selesai diperiksa, aku pun keluar. Dokter pun duduk. Mas Angga pun bertanya, istriku sakit apa dok? Istri bapak nggak sakit kok, kata dokter itu. Loh, terus kenapa istriku kok pucat dan lemes seperti itu? Oh, selamat ya pak, istri bapak hamil. Kami langsung terkejut mendengar berita itu, kabar dari dokter. Sudah lama kami itu menantikan kehamilanku. Kami itu ingin punya anak. Aku pun terharu mendengar kabar ini. Tak terasa aku meneteskan air mata. Mendengar kabar itu, yang paling berbahagia itu Mas Angga. Mendengar bahwa istrinya itu setelah hamil, tengah hamil anaknya. Kabar itu diutarakan oleh dokter. Nah, setelah kami pergi dari sana, aku pun merasa bahagia bukan main. Aku memegang erat-erat tangan suamiku itu saat perjalanan ke pasar. Aku sedikit agak manja jadinya. Sampainya di sana, setelah selesai memilih beberapa perabotan yang kami butuhkan, tiba-tiba Mas Angga itu bilang, yuk kita ke toko emas. Lah, mau ngapain Mas di sana? Kita harus hemat Mas, nggak usah banyak pengeluaran. Tapi Mas Angga malah justru menarikku, memaksaku datang ke toko emas. Sesampainya di sana, Mas Angga itu memesan sebuah cincin. Ya memang cincinnya itu cincin yang murah, nggak terlalu mahal. Tapi tetap saja nyatanya kami, Mas Angga belum bekerja dan kami itu masih membutuhkan banyak uang untuk bertahan hidup di kota. Mas Angga sambil bilang, tenang aja kok, ini bukan uang tabungan, ini murni uangku. Aku pun bingung, setauku Mas Angga itu tidak punya uang lah. Terus Mas Angga dapat uang dari mana? Mas Angga kan belum bekerja. Tapi perasaan itu luluh kalah dengan rasa bahagiaku. Aku memang sudah lama tidak memakai perhiasan. Aku pun lupa kapan terakhir aku memakainya. Saat Mas Angga memakaikan cincin itu di jari manisku, aku bahagia bukan main. Serasa hari itu lengkap, banyak kabar bahagia untuk dia. Akhirnya aku pun dan Mas Angga pulang. Perabotan-perabotan kami diantar menggunakan mobil pick up atau mobil bak itu. Selesai habis itu kami masuk ke rumah. Kami lupa belum makan siang. Hampir sore kami belum makan siang karena sibuk memilih perabotan. Nah, akhirnya waktu Mas Angga menyusun atau merapihkan barang bawaan perabotan-perabotan itu di kontrakan kami,
Aku izin sama Mas Angga keluar untuk membeli nasi bungkus langganan yang ada di warung. Nah, sesampainya di sana, aku tuh melihat si Fahmi duduk dekat dengan seorang wanita. Mereka duduk itu dekat dengan pintu masuknya. Aku pun masuk, memesan makanan untuk kami santap bersama suamiku di kontrakan. Tiba-tiba si Fahmi bilang, Fitri, beri makanan ya buat suami tercinta. Ejek si Fahmi kepada aku. Aku hanya mengangguk tanpa melihat mukanya itu yang menurutku mukanya agak ngeselin ya. Aku tidak melihatnya, tiba-tiba si Fahmi itu bilang lagi yang membuat aku terkejut. Bagaimana kabarnya si Angga? Wah, pasti kemarin waktu habis pulang pasti capek ya. Lemes dia habis olahraga. Dia bilang begitu di depanku. Aku sontak melihat ke arahnya. Dia terkekeh ketawa kecil bersama wanita di sampingnya itu. Seakan-akan mengolok diriku dan suamiku. Apa maksud dengan kata lemas habis olahraga? Selesai itu tiba-tiba bungkusanku atau pesananku itu udah selesai dibungkus. Penjualnya mengasih bungkusan itu kepada aku. Akhirnya aku membayar dan akhirnya aku pulang dengan penuh pikiran curiga terhadap suamiku itu. Sepanjang perjalanan arah pulang di dalam lorong gang kecil itu aku memikirkannya, terus memikirkannya. Apa maksud kata Fahmi tentang suamiku itu? Nah, sampainya di sana, Mas Angga udah selesai merapihkan atau memposisikan perabotan-perabotan yang kami beli itu. Saat makan siang itu ingin rasanya dan gatal mulutku ingin berbicara, menanyakan perihal kata-kata si Fahmi tadi waktu di warung. Apa maksud perkataannya kepada Mas Angga? Ingin penjelasan, cuman aku tidak mau berasumsi yang tidak jelas. Aku tidak punya bukti dan aku tidak mau merusak suasana hari itu yang sudah banyak sekali kabar gembira di dalamnya. Aku pun menahan hasrat penasaranku itu kepada suamiku. Nah, setelah itu keesokan harinya ternyata Mas Angga diterima bekerja di tempatnya si Fahmi. Makin gak karuan lah pikiranku di sana, udah makin deket lah sama si Fahmi. Efek buruknya apa nih, bisa-bisa kan dekat dengan orang yang kayak gitu, notabene banyak gosip-gosip miring gitu loh. Bekerja di sana, pasti banyak memakan waktu bersama dengan dia. Aku melayani seperti biasa, memberikan sarapan dan menyiapkan pakaian kerjanya. Ia pun pergi bersama Fahmi berangkat bareng. 2 minggu saat ia bekerja itu masih biasa. Tidak ada perubahan. Memasuki bulan keempat Mas Angga bekerja, itu ada hal aneh. Mas Angga itu selalu lembur setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu. Dia tuh selalu lembur setiap minggunya. Dan lebih anehnya lagi, dia itu selalu pulang lewat tengah malam, hampir menjelang subuh. Padahal paginya kan dia harus bekerja. Dan dia selalu mandi dan mencuci pakaiannya. Padahal setahu aku, istrinya, Mas Angga itu paling anti dengan air waktu tengah malam. Dia itu paling rentan, dia bisa sakit ataupun masuk angin. Dia paling benci hal itu. Tapi sekarang kok berbeda, ada apa? Di kandunganku yang menginjak hampir 6 bulan, nah di situ aku tuh masih merasakan kangen, rindu, pengen disayang, pengen dibelai dengan suamiku itu. Namun setiap aku ingin beranjak, ingin menggodanya, ingin bermesraan dengan suamiku itu, dia itu selalu enggan, seakan-akan tidak mau denganku. Bilangnya alasannya aku capek, aku lemes, seakan-akan dia sudah tidak nafsu lagi dengan istrinya ini. Padahal aku tuh pengen dimanja dengannya waktu mengandung anaknya itu. Aku merasakan hal aneh itu. Dia tuh selalu sibuk kerja, selalu ada lembur. Aku penasaran kan, pikiranku kemana-mana. Waktu dia bekerja, berangkat kerja, aku tuh waktu siang hari memikirkan hal negatif-negatif itu, memutuskan untuk mencari bukti. Karena selama ini aku hanya berpikiran, hanya menduga-duga tanpa bukti. Apabila aku punya bukti, aku bisa ngomong langsung dengan Mas Angga, apa artinya semua ini yang telah terjadi. Pada siang itu menjelang sore, aku datang diam-diam ke tempat kerjanya Mas Angga. Nah, memang aku beberapa kali aku pernah datang ke sana, ke tempat kerjanya Mas Angga. Nah, waktu itu aku datang ke sana diam-diam, waktu melihat jam pulangnya karyawan yang ada di kantor itu. Benar saja, waktu jam pulang tidak lama dari itu, kelihatanlah Mas Angga pulang.
Padahal tadi pagi dia bilang katanya mau lembur malam ini, tapi kok dia pulang? Aku ikutin dia kan keluar dari kantornya itu, tidak jauh dari kantor itu, kurang lebih ya 200 meteran dari sana. Mas Angga tuh masuk ke sebuah bangunan yang bertuliskan Hotel and Resto. Aku pun panik, apa maksudnya ini? Sampainya di sana aku lihat Mas Angga itu udah disambut oleh seorang wanita berpakaian bersetelan kantor, rapih. Mereka jalan bersama memasuk resto itu, Hotel and Resto. Aku gemetar melihat pemandangan itu. Tak kusangka Mas Angga setega itu. Aku pun pulang dengan derayan air mata. Sampainya di kontrakan, aku menunggu Mas Angga dengan pikiran semua negatifku. Pantas saja selama ini Mas Angga tidak mau aku sentuh karena dia telah terpuaskan oleh wanita lain. Pantas saja Mas Angga selalu mencuci pakaian dan mandi karena dia tidak mau aku tahu dan mencium bau parfum wanita lain. Semua ini terasa logis dan masuk akal. Ternyata dia sudah terkena virusnya si Fahmi itu. Semua omongan-omongan tetangga dan rumor-rumor selama ini berputar di pikiranku, ternyata itu benar adanya. Aku terus memikirkan hal-hal negatif itu yang saling berkaitan dan bersangkutan. Datanglah Mas Angga masuk ke rumah karena dia memegang kunci serepnya. Kok tumben kamu belum tidur sayang? Siapa suamiku itu? Aku langsung saja to the point. Siapa wanita itu? Kenapa selama ini kamu berbohong Mas? Kamu bilang lembur tapi nyatanya apa? Ternyata kamu bohong. Aku tadi sore datang ke kantormu. Aku melihat semuanya dengan jelas. Dengan mata kepalaku sendiri. Kamu dengan wanita itu. Selama ini aku berpikir tentang hal-hal positif tentangmu. Tapi nyatanya apa? Kau sama saja seperti kakakmu Lilis. Kamu mempunyai hati yang kejam dan tega. Mengkhianati keluarga kita. Mengkhianatiku istrimu. Aku telah sabar. Telah berjuang. Tetap di sampingmu. Menjalani kehidupan yang berat. Penuh dengan keterbatasan. Penuh dengan kesederhanaan. Aku tetap bersabar di sampingmu. Tapi apa? Ini balasannya denganmu. Ini balasan kamu dengan istrimu ini. Tanyaku sambil berderayan air mata. Gemetar tak karuan waktu itu. Aku meluapkan segala apa yang aku rasakan. Segala yang kurasa, keluarkan emosi, marah dan kecewa malam itu. Mas Angga hanya terduduk diam, termenung tanpa sepatah kata pun. Aku bentak dia, jelaskan Mas, jelaskan semuanya. Jelaskan, apabila memang kamu sudah tidak betah lagi denganku, aku ingin kita selesai. Mas Angga cuma bilang, kamu sabar dulu, sabar. Aku minta maaf, aku memang tengah berbohong. Aku selama ini berbohong denganmu. Akan kuceritakan semua rahasiaku kepadamu besok. Tenang-tenang, kamu tenang dulu. Kita akan datang ke sana. Akan kujelaskan semua kebohongan-kebohonganku selama ini. Pikiranku makin gak karuan. Aku lemas mendengar pernyataan Mas Angga. Karena dari siang aku sudah menahan emosiku, menahan amarahku, akhirnya aku pun tidak berdaya lagi. Malam itu aku tidak bisa tidur. Mataku terus berderayan air mata hingga habis air mataku. Keesokan harinya, pagi-pagi Mas Angga itu mengajakku datang ke sebuah restoran kemarin, Hotel and Resto. Di sana dia menjelaskan, memperkenalkan aku dengan sosok wanita yang kemarin tempo lalu aku lihat dengan Mas Angga. Sampainya di sana dia memperkenalkanku dengan seorang wanita yang tempo lalu aku lihat dia jalan dengan Mas Angga. Bahwasanya Mas Angga memperkenalkan wanita ini namanya Bu Rahma. Akhirnya kami pun bersama memperkenalkan satu sama lain. Setelah perkenalan itu Mas Angga pun mengajak aku keluar duduk di sebuah taman dekat dengan Hotel and Resto itu. Di sana Mas Angga itu menjelaskan bahwasanya Bu Rahma itu adalah teman dari Bu Ayu. Nah, Bu Ayu itu bos atau orang kantor di tempatnya Mas Angga bekerja. Di tempatnya si Fahmi juga bekerja di sana. Nah, waktu itu Mas Angga menceritakan kronologinya. Pertama, aku datang melamar kerja di tempatnya Fahmi. Di sana itu aku bertemu dengan Bu Ayu. Kenal dengan Bu Ayu, aku melamar kerja di sana. Aku melihat cara kerja Fahmi dan ditanya apakah sanggup. Aku sanggup. Lalu Bu Ayu bilang mungkin beberapa hari lagi dia akan menelponku apakah aku diterima kerja atau tidak.
Nah, menunggu tidak kepastian itu aku pun keluar dari kantornya Fahmi itu. Keluar, aku berjalan. Sebelum aku keluar dan berjalan, si Bu Ayu itu bilang, dia itu punya kenalan di ujung sini, di dekat-dekat sini. Itu yang Hotel and Resto itu temannya, namanya Bu Rahma, bilang aja di sana. Siapa tahu bisa bekerja di sana. Nah, sampailah aku di sana, bertemu dengan Bu Rahma. Bu Rahma itu orangnya baik, wanita yang baik. Dia mengizinkanku langsung bekerja di sana, menjadi cleaning service di restoran, cuci piring, bersih-bersih dan sebagainya di sana. Pada hari itu, aku pun mendapat uang tip dari Bu Rahma yang aku gunakan untuk membelikanmu cincin kala hari itu. Dia menjelaskan itu kepada aku. Tidak lama kemudian setelah itu Bu Ayu tuh nelpon menjelaskan bahwasannya dia tuh diterima, suamiku diterima bekerja di perusahaannya sebagai office boy di sana bersama si Fahmi itu. Setelah mendengar bahwasannya aku hamil, katanya Mas Angga itu ingin uang lebih dan akhirnya memohon kepada Bu Rahma agar bisa bekerja juga di sana. Dan akhirnya setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu, Mas Angga bekerja paruh waktu di tempat restorannya Bu Rahma selama ini. Telah menjelaskan kronologinya itu, aku pun terharu bukan main. Ternyata Mas Angga itu adalah sosok suami yang bertanggung jawab, ingin membahagiakan keluarganya dan ingin menyiapkan segala sesuatunya dengan pasti, dengan tertata untuk kelahiran jabang bayi yang aku kandung ini, anaknya Mas Angga. Mendengar perjuangan Mas Angga dan semua rahasianya sudah dibongkar di depanku, aku pun menangis. Mas Angga memperlihatkan uang tabungannya yang dia bilang ini sudah cukup untuk kita pindah ke kontrakan yang cukup layak dan tabungan untuk bersalin pun nanti. Aku menangis sejadi-jadinya di pelukan Mas Angga hari itu. Nah, sekarang subscriber Ita itu bilang katanya dia tuh udah melahirkan anaknya dan hidup bahagia di kota. Begitulah kisahnya dari salah satu subscriber kita. Untuk kalian subscriber dimanapun ingin mengirimkan cerita-cerita kalian, itu bisa dikirim lewat WA ataupun Instagram di bawah ini. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk fakta kehidupan, karena kami sering membaca masukan-masukan dan kritik-kritik kalian untuk kami. Sekian dulu ya cerita kali ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.